Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Today we're going to learn some basic principles of subtitling. Kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar atau hal-hal yang berkaitan dengan subtitling. Nah, subtitling ini adalah salah satu skill yang ada pada industri penerjemahan. Jadi selain menerjemahkan dokumen, ada juga namanya audiovisual translation ya, atau penerjemahan audiovisual, yaitu subtitling. Oke. Nah, beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh mahasiswa. Yang pertama, apa itu subtitling? Kemudian berapa banyak duit yang bisa kalian hasilkan? Kemudian apakah mengerjakan subtitling itu sulit? Now, it is the fact that audiovisual translation atau bahasa lainnya dari subtitling adalah satu industri yang saat ini sedang sangat berkembang, sangat cepat, khususnya permintaan untuk program-program audiovisual ini semakin meningkat, sehingga oleh karena itu dibutuhkan subtitling. Nah, berapa sih harga yang dikenakan untuk jasa subtitling ini? Beragam ya. The rates vary, jadi harganya itu beragam. Jika kita diberikan transkrip, maka rentang harganya antara 2 hingga 3 dolar Amerika per menit. Per menit ya. Jika kita diberikan transkrip, maka harganya kurang lebih antara 2 sampai 3 dolar Amerika per menit. 2 dolar Amerika itu ekuivalensinya sama dengan kurang lebih 43.468 rupiah. Kalau 3 otomatis lebih tinggi daripada 43.000. Nah, itu harga paling rendah. Kemudian jika kita tidak diberikan transkrip atau murni melihat video dan mendengarkannya dan langsung menerjemahkannya, maka rentang harganya yang saat ini ada di forum-forum penerjemah itu antara 4 dolar hingga 6 dolar per menit audio, ya, per menit audio. Jadi kalau filmnya ada 1 jam, jadi kurang lebih ada 60 menit audio. Jadi dikalikan antara paling rendah 4 dolar hingga 6 dolar per menit. 4 dolar kisaran Indonesian rupiahnya 57.000. Kalau 6 dolar kisaran rupiahnya 86.000 kurang lebih. Nah, asumsi kita kalau kita mengerjakan subtitling untuk film yang berdurasi 1 jam atau sama dengan 60 menit, maka kita kalikan tadi dengan harga yang paling rendah 2 dolar ya. Kalau kita diberikan transkrip, jadi kita kalikan misalnya 60 menit video dikali 2 dolar, itu hasilnya 120 dolar. Kemudian 120 dolar ini kita konversikan lagi ke rupiah, maka menjadi 1.737.403 rupiah. Ini penghasilan kita jika kita dapat proyek subtitling untuk durasi 60 menit, kurang lebih 1.737.000. Jika harga yang kita tawarkan itu 2 dolar per menit. Kalau lebih tinggi, otomatis lebih tinggi pula penghasilannya. Di salah satu website yaitu visualsubtitling.com mengatakan bahwa
harga subtitling itu bervariasi mulai dari $3 hingga $10. Ini untuk bahasa-bahasa Eropa atau bahasa asing lain ya. Tarifnya lebih tinggi. Depending upon the requirements, length, and quality of the videos. Tergantung kepada ketentuan atau permintaan, kemudian durasi dan kualitas videonya. Subtitling rates are different for different industry videos. Harga subtitling berbeda untuk setiap industri perfilman ya. Jadi misalnya dokumenter berbeda dengan harga subtitling drama ya contohnya. The same approach cannot be used for writing subtitles for very industry, hence the change in rates takes place. Kemudian untuk menulis subtitle ini juga berbeda ya, jadi tidak sama setiap industri dan makanya harganya itu dapat berubah-ubah. Apa saja tips yang perlu kita kuasain untuk mampu melakukan subtitling? Yang pertama, kita harus menonton film atau sebanyak mungkin yang ada subtitlenya. Artinya kita harus menelaah percakapan yang ada di film beserta subtitle di bawahnya. Jadi kita coba untuk mencocokkan subtitle dengan filmnya. Nah, cari film-film yang terbitkan atau ditayangkan di channel-channel yang bonafide. Ya, jangan melihat film yang ada subtitle yang ditayangkan di channel yang diragukan kebonafidenya. Contoh, kalau di Tanjung Pinang kita ada channel 1, nah itu kebanyakan subtitlenya diterjemahkan secara tidak profesional. Jadi kalau channel 1 tidak bisa jadikan referensi untuk menonton film dengan subtitle. Yang bisa dijadikan referensi contohnya Discovery Channel. Discovery Channel kalau Anda pakai TV kabel Barelang ya. Kemudian beberapa film-film channel dokumenter lain yang ada subtitle bahasa Indonesianya. Kemudian apalagi sih keahlian yang diperlukan dalam subtitling? Yang kedua adalah Anda mampu menggunakan aplikasi subtitling ya. Aplikasi yang paling sering diminta oleh perusahaan penerjemahan ke kita sebagai freelance translator yaitu Subtitle Edit. Jadi Subtitle Edit ini salah satu aplikasi subtitling yang bisa di-download secara gratis. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga untuk menguasai kemampuan subtitling adalah keahlian dalam mendengarkan, ya, keahlian dalam mendengarkan audio atau movie yang baik. Jadi kita harus mampu memiliki keahlian mendengarkan percakapan dengan baik. Nah, jika 3 hal ini kita kuasain, maka kita mampu untuk mengerjakan subtitling projects. Kemudian di mana kita bisa mendapatkan pekerjaan subtitling? Yang pertama bisa melalui pros.com atau prozzy.com. Pros ini seperti yang kalian ketahui adalah salah satu platform penerjemah yang isinya para penerjemah di dunia dan juga berisi agensi atau perusahaan penerjemahan yang mencari penerjemah untuk melakukan beberapa proyek. Salah satunya adalah subtitling. Bisa kalian utak-atik di sini, cari
jobs. Kemudian yang kedua adalah translationdirectory.com. Sorry, ini .com ya. Jadi ini juga salah satu platform yang berisi para penerjemah dan perusahaan penerjemahan yang biasa memposting permintaan untuk beberapa penerjemah melakukan beberapa proyek. Kemudian di mana lagi? Bisa di Facebook group Translation Jobs Worldwide. Jadi di Facebook ada beberapa grup pekerjaan penerjemahan, ya. Kata kuncinya ini Translation Jobs. Jadi bisa kalian join untuk mendapatkan insights atau job opportunity for subtitling or translation. Kemudian apalagi teman-teman bisa langsung memasukkan lamaran ke beberapa perusahaan penerjemahan. Caranya ya bisa melalui Google Search, ya. Bisa melalui Google Search dengan kata kunci Indonesian Translator for Subtitling. Itu contohnya, kata kunci Indonesian Translator for Subtitling diketik di Google. Nah, untuk teman-teman ketahui, terkadang perusahaan penerjemahan ini memberikan kita transkrip untuk memudahkan pekerjaan kita. Terkadang ya, tidak selalu. Terkadang beberapa perusahaan penerjemahan memberikan kita transkrip untuk memudahkan pekerjaan kita beserta videonya. Jadi ada transkrip, ada video. Video untuk memudahkan kita menerjemahkan transkrip tersebut. Karena tanpa video, maka konteks makna yang hendak kita terjemahkan akan sedikit rancu atau kesulitan. Ini salah satu job offer ke saya. Jadi salah satu rekan saya di Singapura. Jadi contohnya di sini beliau menawarkan ada sekitar 60 hingga 120 menit video subtitle dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, project description, tema video tersebut adalah e-learning modul. Jadi learning, pembelajaran online. Kemudian isinya, teksnya jenis apa sih? Jenis legal. Jadi biasanya kalau perusahaan menawarkan job subtitling, mereka memberikan deskripsi project seperti ini. Kemudian target audience siapa? Internal staff of a multinational law firm. Karyawan internal dari sebuah perusahaan hukum. Kemudian bahasa dari Inggris ke Indonesia, delivery format yang akan kita submit ya ke klien adalah dalam bentuk Excel. Kemudian video duration, TBC ini saya lupa, bisa di Google sekitar 60-120 menit ya untuk video duration. Nah, kemudian terkadang yang menyulitkan kita adalah jika kita diminta untuk melakukan time coding ya. Time coding ini pemisahan menit-menit dari setiap percakapan. Nah, kalau yang contoh job offer ini saya tidak diberikan time coding atau tidak diminta untuk melakukan time coding. Jadi kerjaan ini lebih mudah. Nah, ini yang job offer yang kedua di Translation Directory. Jadi kalian bisa login di sini atau create account, masukkan akun deskripsi, nanti akan dikirimkan beberapa potential jobs ya, ke email kalian masing-masing. Ya. Contohnya di sini job nomor sekian, permintaan akan tenaga ahli subtitling bahasa Indonesia. Details of the project, you are looking for Indonesian subtitling expert for continuous project. Untuk project yang continuous atau berlanjut. The project will involve Indonesian transcription. Transcription adalah mengetik dialog yang ada di film ya, kalian ketik, dengarkan, ketik, dengarkan, ketik. Kemudian project ini juga termasuk subtitling dari Indonesia ke Indonesia, itu transkripsi ya kalau dalam bahasa yang sama.
kemudian penerjemahan subtitle dari Indonesia ke Inggris, dan quality control. Quality control adalah kalian harus memeriksa apakah hasil terjemahan tersebut sudah akurat atau belum. Bla 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 bla. Oke. Nah, terkadang juga kita diberikan guidelines, ya. Kita diberikan guidelines oleh perusahaan penerjemahan, dan guideline tersebut kita jadikan rujukan untuk sebelum melakukan subtitling. Nah, bedanya terjemahan dengan subtitling. Subtitling ini lebih banyak kita diberikan guidelines, ya, tergantung kebutuhan perusahaan atau tergantung kebutuhan klien. Kalau penerjemahan, kita murni menerjemahkan tanpa adanya guideline dari klien, ya. Nah, ini beberapa poin mengenai teknik melakukan subtitling. Oke, yang pertama, kita lihat posisi di monitor, ya. Subtitle should be positioned at the lower part of the screen. Jadi subtitle harus terletak di bagian bawah monitor, ya, bagian bawah monitor. Jangan di atas, kiri kanan, sebelah kiri atau kanan monitor. Dia harus di bawah. Kemudian number of lines, jumlah baris. A maximum of 2 lines of subtitle should be presented at a time. Jadi sekali tampil harus maksimal 2 baris kalimat, 2 baris penggalan kalimatnya. Jadi tidak boleh melebihi 2 baris. Oke. In the case of a single line subtitle, this should occupy the lower of the 2 lines rather than top line or the minimum. Oke. Jika kita cuma ada 1 baris, maka diletakkan posisinya di bawah. Nah, kalau tadi ada 2 baris, ya, contohnya di sini 1 baris. Sorry, saya coba pakai annotate. Annotate spotlight. Spotlight. Nah, contohnya jika ada 2 baris. Nah, jika ada 2 baris. Nah, 1 baris di atas, 1 baris di bawah, ya, biasanya begini kan. Jadi kalau kita punya saya coba gambarkan dulu. Nah, jika ada baris pertama, baris kedua, ini kalau ada 2 kalimat dalam 1 tampil, ya, di video. Jadi kalau kita cuma punya 1 baris, maka kita ambil posisi yang di sini. Ya, ambil posisi yang sebelah sini. Contohnya kalimat atau percakapan, "Hey, kamu mau kemana?" Nah, posisinya di bawah ini, bukan di atas. Ya, kalau dia ada 2 baris, maka kemungkinan percakapannya panjang, letaknya di tengah, di bawah. Kalau percakapannya pendek, maka posisinya di bawah ini. Posisinya di bawah, bukan di atas. Oke. Tadi, kemudian next. Nah, berapa sih jumlah karakter per baris? Jumlah karakter per baris. Each subtitle line should allow around 35 characters in order to be able to accommodate a satisfactory portion of the spoken text and minimize the need of original text reduction. Jadi, satu baris
Satu baris ini maksimal berisi 30 karakter. Ya, maksimal 30 karakter. Karakter itu apa? Huruf ya. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sorry. 35 karakter ini subtitle line. Sepertinya total dari 2 baris ya, total dari setiap subtitle yang tampil satu waktu. Kalau satu baris sepertinya terlalu banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 35 satu baris terlalu banyak. Sepertinya 2 baris ini. 2 baris totalnya maksimal 35 karakter. Kemudian jenis fontnya, jenis font ini jenis font yang paling sering digunakan adalah Helvetica dan Arial. Ya, jenis font yang sering digunakan adalah Helvetica dan Arial, bukan Times New Roman atau jenis font yang lain. Karena dua jenis font ini secara tampilan di mata itu lebih gampang dibaca dan ditangkap oleh pemirsa. Oke. Oke, next. Nah, setiap karakter atau kata-kata yang kita ketik itu warnanya pale white ya, pale white, putih agak kepucatan. Jadi bukan putih terang ya, bukan putih terang. Ya, not snow bright white. Kemudian duration of a full 2-line subtitle maximum duration. Kemudian durasi ini harus kita pertimbangkan sesuai dengan umur pemirsa. Contohnya reading speed of the average viewers. Jadi kecepatan orang-orang membaca itu kebanyakan para penonton umum usia antara 14 65 tahun. Iya. Oke, mengenai durasi tadi, jadi secara umum itu kita mampu membaca sekitar 150 hingga 180 kata per menit ya, per menit. Jadi kurang lebih dalam 1 second, 1 detik itu kemunculan katanya antara 2,5 hingga 3 kata per detik. Ya, per detik itu munculnya kata di monitor atau di televisi sekitar 2,5 hingga 3 kata per detik. Artinya jika ada 2 baris subtitle yang berisi 14 hingga 16 kata, maka harus berada tetap di monitor atau di layar kaca itu selama maksimal kurang lebih 5,5 detik. Jadi kalau ada 14 hingga 16 kata, maka durasi untuk 14 hingga 16 kata tersebut kurang lebih sekitar 5,5 detik. Jadi kita hitung tuk 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 untuk sekian kata. Nah, ini menurut riset ya, atau norma umum yang berlaku dalam
subtitling. Nah, berbeda dengan anak-anak yang berusia antara 6 hingga 14 tahun. Mereka mampu membaca 90 hingga 120 kata per menit. Kalau tadi orang dewasa 150 hingga 180 kata per menit. Kalau anak-anak 90 hingga 120 kata ya per menit. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan ya. Kita harus menyesuaikan jika target audiens kita adalah anak-anak. Nah, bagaimana dengan full single line subtitle? Artinya subtitlenya satu baris ya. Maximum duration. Although people, jika kita memiliki 7 hingga 8 kata, ya. Contohnya di sini, ini satu baris subtitle, kita ada 1, 2, 3 hingga 7 kata dalam satu baris ini, maka durasi maksimal kurang lebih 3 detik ya, atau 3,5 detik. Jadi kalau satu baris saja, maka durasi maksimal 3 detik, maksimal ya, 3 detik hingga 3,5 detik. Kalau single line, satu baris. Kalau tadi double line, kalau teman-teman masih ingat berapa tadi? Cek dulu. Double line tadi kurang lebih 5,5 detik. Kalau satu line 3,5 detik atau 3 detik. Nah, bagaimana kalau ada satu kata saja? Bagaimana kalau ada satu kata saja? Single word subtitle. Minimum duration kalau cuma ada single word satu kata yaitu 1,5 detik maksimal ya. Tut 1,5 detik. However simple the word is, tidak terserah kata itu apa saja, tidak pandang bulu apakah ada kata yang sangat sederhana, maka tampilannya kurang lebih 1,5 detik di layar kaca. Nah, kalau kurang dari 1,5 detik ya, kurang dari 1,5 detik, ini kalau 1,5 detik adalah minimum ya, minimum 1,5 detik. Yang tadi maksimum. Ini untuk satu kata ya, minimum 1,5 detik. Kalau kurang dari 1,5 detik, maka hanya dikira flash atau garis atau tampilan cahaya di screen sehingga mengganggu mata para penonton. Jadi kalau satu kata kita harus tampilkan selama 1,5 detik. Oke. Sekarang leading in time. Oke. Artinya di sini adalah waktu di mana kita bisa masuk untuk kata-kata subtitlenya. Jadi subtitle should not be inserted simultaneously with the initiation of the utterance. Jadi subtitle tidak boleh dimasukkan secara simultan ya dengan ketika percakapan pertama kali diucapkan, ketika kata-kata pertama kali diucapkan. Tetapi kita harus menunggu kurang lebih 1/4 detik kemudian. 1/4 detik kemudian ya. Jadi bisa menggunakan mungkin stopwatch ya untuk menentukan apakah kita sudah bisa memasukkan subtitle. Jadi kalau kita melihat ada satu film, kemudian sudah ada percakapan, maka tunggu kurang lebih 1/4 detik, kemudian baru kita masukkan subtitlenya.
atau baru kita ketik subtitle. Kenapa? Karena penelitian telah menunjukkan bahwa kurang lebih 1/4 detik ini otak kita mampu memproses ya spoken linguistic material, bahan linguistik spoken ya. Kemudian menuntun mata kita guide the eye towards the bottom of the screen. Kemudian mata kita akan menuju atau melihat the bottom of the screen, anticipating the subtitle. Mata kita secara perlahan akan mengarah ke bawah monitor, menunggu subtitle akan muncul. Jadi itu alasannya kenapa kita harus menunggu 1/4 detik, kemudian baru bisa memasukkan subtitle. Oke. Nah, bagaimana kalau lagging out? Tadi leading in, sekarang lagging out. Lagging out ini waktu di mana subtitle kita harus menghilang dari monitor ya. Subtitle should not be left on the image for more than 2 seconds. Jadi subtitle tidak boleh ditinggalkan di video selama lebih dari 2 detik. Ya, kalau percakapan sudah selesai, maka kita tidak harus menunggu 2 detik setelahnya untuk menghilangkan atau menghilangkan subtitle dari monitor. Jadi kalau bisa sesegera mungkin atau di bawah 2 detik untuk tampilan subtitle sebelum percakapan beralih ke tema atau topik baru. Oke. Between 2 consecutive subtitles. Jika ada 2 subtitle yang berterusan, ya, 2 subtitle berterusan atau saling berlanjut, kurang lebih 1/4 detik harus dimasukkan. Ya, kita harus menunggu 1/4 detik untuk memasukkan 2 subtitle tersebut ya, agar avoid the effect of subtitles overlay, agar menghindari pengaruh timpa menimpa subtitle. Jadi kalau ada 2 subtitle yang konsekutif atau berlanjut ya, kita harus menunggu kurang lebih 1/4 detik. Artinya dari satu misalnya ini kalimat pada film ini, kemudian potongan film yang lain di kalimat selanjutnya, maka kurang lebih kita nunggu 1/4 detik. Atau juga jika ada percakapan A, sini ada percakapan B, ya, 2 dialog berbeda, maka sebelum kita turun ke sini, kita tunggu 1/4 detik, baru masukkan subtitle yang baru. Okay, punctuation and letter case. Kita lihat ini punctuation letter case. Ini kalau kamera text, mungkin ketika pertama kali gambar diambil ya. Ya, maka subtitle itu harus hilang dulu sebelum ada cut atau take yang baru. Nah, kita lihat yang cukup penting ini di punctuation atau tanda baca ya, dan letter case, huruf besar atau huruf kecil.
Three dots should be used right after the last character of a subtitle. When the subtitle sentence not finished on one subtitle has to continue over the consecutive subtitle. Nah, contohnya di sini tadi kita harus menggunakan titik 3 jika ya, kalimat subtitle kita itu belum selesai. Jika kalimat subtitle belum selesai dan dilanjutkan ke ketampilan selanjutnya. Nah, kalau kalimatnya belum selesai, maka kita gunakan titik 3. Kalau kalimatnya panjang ya, dan melanjutkan ke tampilan selanjutnya. Kemudian jika tadi kita jika ada contoh kalimat yang panjang di sini, contohnya misalnya ya, misalnya di sini, baiklah, contohnya, baiklah, menemuimu jika 1, 2, 3. Nah, ini contohnya jika kalimatnya panjang dan belum selesai, maka kita bubuhkan 3 titik ya di no space character inserted, tidak ada space di sini. Nah, tidak ada space. Nah, ini jika kalimat pada klip potongan film yang pertama cukup panjang dan berlanjut ke kalimat selanjutnya, kita letakkan dulu 3 titik tepat setelah karakter di kata terakhir. Ya, tepat setelah karakter di kata terakhir. Dan kalau melanjutkan, kalau kita ingin melanjutkan, maka kita harus kalau kita melanjutkan kalimat ya, maka kita harus meletakkan 3 titik di awal. Jika tadi ya. Baiklah, saya akan pergi jika kamu tidak makan. Jika kamu tidak pergi. Ya. Nah, ini contoh sederhana ya. Jika ini merupakan kalimat lanjutan dan harus ada titik jika selesai. Harus ada titik. Jika kamu tidak berkenan dia. Ini adalah lanjutan dari kalimat sebelumnya. Di mana kita harus meletakkan 3 titik di awal subtitle yang merupakan lanjutan dari subtitle sebelumnya. Full stops, the full stop or period should be used right after the last letter. Jadi jangan lupa full stop ini titik harus kita pakai jika percakapan atau dialognya itu sudah berakhir ya, sudah finish. Itu mengartikan bahwa kalimat yang kita subtitlekan adalah kalimat kalimat terakhir ya, sebelum masuk kalimat baru. Jadi harus pakai titik atau full stop. Okay, next. Nah, dashes and hyphens ya, dashes and hyphens atau tanda ini. Dashes and hyphens, dashes are used before the first character of each of the lines of a two-line subtitle. This space character insert each time to indicate change distribution. Oke, tanda dashes atau hyphens ini kita gunakan ketika ada 2 orang yang melakukan dialog atau percakapan ya. Contohnya sini Adi, sini Mita. Ya, ini contoh saja. Nah, Adi di sini,
Kamu mau kemana? Ini si Adi ya. Jadi kita pakai happens ya, happens. Lebih pendek ya daripada ini. Kemudian sini si Mita. Oke. Nah, ini contoh penggunaan dashes atau happens jika kita ingin menampilkan dua dialog, dua percakapan oleh dua orang yang berbeda. Nah, mana duluan yang tampil, bisa dua-dua atau bisa yang pertama dulu atau kedua dulu, tergantung percakapannya. Jadi bisa yang pertama dulu tampil, baru yang kedua tampil. Nah, question marks and exclamation points biasanya digunakan jika kita menerjemahkan pertanyaan ya, atau juga jika ini sama halnya dengan printed ya, atau dalam tulisan. Jadi kalau ada pertanyaan pakai question mark, jika ada ungkapan marah atau lainnya maka pakai exclamation points, tanda seru. Sama penggunaan seperti teks tertulis. Oke, untuk guides yang lebih lengkap bisa kalian baca di translationjournal.net/journal/o4stadrd.htm. Jadi bisa dibaca di sini guides yang tadi kita suguhkan. Yang tadi itu adalah guides singkat. Untuk lebih lengkapnya ada di sini. Tetapi sekali lagi, kalau subtitling ini biasanya kita diberikan guide sendiri oleh perusahaan penerjemahan. Jadi kita tidak perlu menghafalkan atau melihat ya, guide dari ini. Ini hanya common norms ya, norma-norma umum yang berlaku dalam dunia subtitling. Jadi kalau kita diberikan guidelines oleh perusahaan penerjemahan, bisa kita tambahkan lagi dengan guidelines ini. Guidelines ini yang utama yang biasa dipakai adalah pertama tampilan maksimal kata, kemudian durasi maksimal sekali tampil dalam monitor atau screen. Itu guidelines yang pasti akan dipakai. Oke. Oke, sekarang kita lihat beberapa potongan-potongan percakapan yang mereka itu tidak boleh dipisahkan ya, untuk sekali tampil di monitor. Nah, itu disebut dengan linguistic units. Linguistic unit ini harus berdampingan, tidak boleh berpisah. Contohnya indefinite article plus noun phrase. Ya, contohnya indefinite article the guy in blue hat. Sebentar ya. Indefinite article. Oke, contohnya the guy in blue hat. Saya kasih contoh untuk nomor 1 ya. Terlalu tinggi nih, bawakan lagi sedikit segini. Guy in blue hat. Nah, ini adalah gabungan antara indefinite article dan noun phrase. Ini noun phrase, ini indefinite article. Nah, mereka ini, kata-kata ini tidak boleh terpisah seperti ini.
Itu di atas, ini di bawah. Tetapi mereka harus satu baris ya, satu baris. Nah, ini maksudnya dengan linguistic units to work with when doing subtitles. Mereka harus satu baris. Indefinite article plus noun phrase. Kalau definite article, a guy in blue hat. Ya. Ini juga satu baris. Ya. Definite article itu A atau N. Nah, ini harus satu baris. Tidak boleh terpisah-pisah. Nanti kita lihat contoh kasusnya. Compound noun plus noun. Bentar. Ini khususnya subtitling dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Noun plus noun. Nah, compound noun contohnya compound noun ya, washing machine. Ya, ini compound noun ya. That washing machine is broken. Nah, seperti ini. Ini contoh kalimat washing machine. That washing machine is broken. Jadi washing machine ini harus tampil sejajar ya, tidak boleh seperti ini. Nah, ini kan terpisah. Mereka harus tampil sejajar dalam satu baris. Compound noun. Bagaimana dengan to infinitive? To be able to recover. He needs treatment. Nah, contohnya to infinitive ya. To infinitive ini to plus verb 1. Agar sembuh dia memerlukan treatment. Nah, to infinitive tidak boleh terpisah ya. Tidak boleh terpisah seperti ini. Melainkan harus satu baris. Oke. Bagaimana dengan preposition plus noun phrase? Harus contoh. Contohnya ada wet market. We shop at the market. Nah, ini preposition, ini noun phrase. Nah, ini harus satu baris ya, satu baris. Tidak boleh terpisah-pisah seperti ini. We shop at the wet market. At the wet market, at the wet market. Nah, ini harus antara preposisi dengan noun phrase. Ya, preposisi dan noun phrase ini harus bergabung ya, harus bergabung. Tidak boleh terpisah seperti ini. Oke. Kemudian possessive. Possessive contohnya my car was stolen. Nah, contohnya seperti ini, possessive. Ini my possessive, kemudian kata benda setelahnya harus bergabung dalam satu baris, tidak boleh terpisah seperti ini. Tidak boleh dibikin dua baris seperti ini ya. Sangat dilarang. Nah, ini semua artinya harus berdampingan ya, tidak boleh terpisah-pisah. Harus berdampingan, tidak boleh terpisah-pisah. Kemudian adjective plus noun. Contohnya
Kurang lebih seperti noun phrase. Handsome guy. Nah, ini contoh adjective plus noun ya. Handsome adjective, guy adalah noun. Nah, ini juga harus satu baris, tidak boleh terpisah-pisah. Tidak boleh terpisah seperti ini. Oke. Conjunction. Baik. Contoh konjungsi ya, atau kata hubung mungkin N. He needs you. Contohnya konjungsi harus juga satu baris dengan kalimat selanjutnya ya. Satu baris dengan kalimat selanjutnya. If he needs you. Okay. Auxiliary plus lexical verb. Contohnya nah ini auxiliary ya, will adalah auxiliary verb help, lexical verb will help me. Jadi harus satu auxiliary ya, will atau shall atau may atau could, semua auxiliary. Itu harus satu kata, ini juga harus satu baris. Nah, seperti ini. Tidak boleh terpisah-pisah seperti ini. Oke, tidak boleh terpisah-pisah seperti ini. Oke, next. Subjek dan predikat jelas, tidak boleh terpisah antara subjek dengan predikat. See you. Andi wanted to see you. Oke. Subjek Andi, predikat wanted. Harus satu baris dan berdampingan, tidak boleh terpisah-pisah. Oke, ini harus diingat. Oke, kita lihat latihan. Oke, kita lihat latihan. Well, I think you've hit a sore spot, Sherlock. Ini gambar pertama, gambar kedua. Well, I think you've hit a sore spot, Sherlock. Nah, ingat, definite article plus noun phrase. Nah, lihat mana yang sesuai dengan linguistic units yang harus tampil di screen. Apakah A atau B? Oke, silakan berikan jawaban di kolom komentar ya. Oke, yang kedua, because I'll know the truth when I hear it. Because I'll know the truth when I hear it. When ini adalah apa tadi? Conjunction ya, kata hubung ya. Kata hubung conjunction. Jadi silakan pilih because I'll know the truth when I hear it. Silakan dipilih mana kira-kira yang susunannya sesuai dengan linguistic units yang tadi. Ya, pelan-pelan lihat, perhatikan ya. Oke. Yang ketiga, I didn't want it to fall into their hands. I didn't want it to fall into their hands. Perhatikan lagi, mana yang aspek mana ya? Aspek mana pada linguistic units ini yang
tidak sesuai pada kalimat ini. Silakan kalian tentukan yang mana satu nih pada gambar ketiga ini. Oke, dan pilih gambar mana yang sesuai dengan linguistic units pada guideline subtitles. 4. He filmed that video message before he died. He filmed that video message before he died. Oke, silakan lihat lagi mana gambar 2 ini yang menyalahi aturan linguistic units. Ya, berikan alasan dan linguistic units yang mana yang tidak sesuai pada gambar keempat ini. Kemudian gambar kelima. Perhaps he was trying to frighten you. Perhaps he was trying to frighten you. Oke. Perhatikan lagi ya, perhatikan lagi linguistic units tadi dan cari gambar atau subtitles atau ketikan subtitles mana yang tidak sesuai susunannya ya. Mana yang terpisah-pisah dan mana yang seharusnya sesuai dengan norma subtitling. Oke. Selanjutnya, John, you amaze me. You know what happened? John, you amaze me. You know what happened? Ya, oke, pilih gambar mana yang sudah betul dan berikan penjelasan gambar yang salah. Kenapa? Ya, kenapa dia salah? Alasannya kenapa? Apakah alasannya menyalahi linguistic units tertentu dan kenapa? Okay, next, please make your way to the exit. Thank you. Please make your way to the exit. Thank you. Pilih gambar mana yang sesuai dengan linguistic units ya pada subtitling dan berikan alasan kenapa yang salah satunya salah. Okay, next. You wrote your own version as I remember. You wrote your own version as I remember. Okay, sekali lagi pilih gambar mana yang betul dan gambar mana yang salah dan berikan alasan. The merchant goes to a different city and is perfectly fine. The merchant goes to a different city and is perfectly fine. Silakan pilih mana yang sesuai ya, berikan alasan juga. You should both stay and wait for her. You should both stay and wait for her. Pilih lagi, berikan alasan yang sesuai dengan linguistic units guidelines. Okay. We brought you back to deal with this. We brought you back to deal with this. Kami menjemput Anda untuk menangani kasus atau hal ini. Pilih mana yang susunan katanya itu seharusnya sesuai dengan linguistic units. Oke, berikan alasan. Oke, itu yang pertama, tugas pertama. Tugas yang kedua, ya ada 2 tugas. Tadi menentukan susunan linguistic units pada tampilan subtitle. Oke, berikan alasan. Tugas kedua adalah silakan buka link berikut ini ya. Kemudian perhatikan guidelines tadi ya, khususnya tentang jumlah kata yang tampil di monitor. Oke, jumlah kata yang tampil di monitor. Kemudian lihat film ini, kemudian silakan hidupkan subtitle ya pada YouTube film tersebut dengan mengklik close captions sehingga memudahkan Anda untuk menerjemahkan. Kemudian di mana kalian ketik subtitlesnya, silakan saja ketik di kolom berikut ini ya. Gunakan kolom berikut ini untuk mengetik subtitle yang ada pada film pertama ini. Jadi filmnya bisa dilihat di sini, kemudian ini adalah menitnya ya, menitnya antara menit 15:47 hingga 15:50. Silakan kalian tonton filmnya dan lihat konteks kalimat sebelumnya sebelum menerjemahkan subtitlenya ya. Ketik di sini jawabannya dan berikan susunan katanya sesuai dengan guidelines yang tadi, jumlah katanya berapa, tampilannya seperti mana, seperti apa. Oke, sama juga yang ini. Masih film yang sama, judulnya film New Comedy Movie 2019. Pada menit ke-25, detik 25 hingga menit 25 detik 28. Silakan ketik di sini saja. Oke, kita belum menggunakan aplikasi.
masih secara manual, oke. Yang ketiga juga pada menit ke-59 detik ke-11 hingga menit 59 ke detik ke-14. Jadi ada 3 dialog, ada 3 potongan percakapan pada film ini. Oke, judulnya New Comedy Movie 2019. Linknya di sini. Silakan ketik subtitlesnya khusus pada menit ini, pada menit ini, pada menit ini. Oke, ada 3 potongan klip. Oke, dia tugasnya ada 2 tadi. Pertama, menentukan susunan kata sesuai dengan linguistic units, berikan alasannya, kenapa salah, kenapa benar. Oke, kemudian yang kedua, menerjemahkan subtitle. Oke, ada 3 potongan klip. Nah, itu saya dulu. Kemudian untuk mungkin nanti jika kita dapat bertemu, kita akan mencoba menggunakan subtitle edit. Jadi subtitle edit ini aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi, yang bisa digunakan secara gratis oleh para newbie ya dalam bidang subtitling. Bisa di-download di link berikut ini. Jadi tugas kalian ada 2, silakan kerjakan dengan segera. Untuk tugas pertama bisa juga kalian kerjakan di Word ya. Kerjakan di Word, pindahkan saja potongan film ini ke Word. Yang kedua ini kerjakan juga di Word, boleh di Word saja saya rasa. Kemudian submit maksimal kurang lebih 4 hari ya, 4 hari. Oke, sekian untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.